Selamat pagi anak-anakku, bertemu lagi dengan Pak Tondang di pelajaran matematika wajib kelas 11 IPA tentunya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu dengan rendah hati menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Nah, jadi pokok bahasan kita hari ini yaitu rotasi dan dilatasi. Oke nakku, mari kita belajar. Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bertemu di mata pelajaran matematika wajib kelas 11. Kita lanjut materi kita menentukan konsep rotasi atau perputaran. Rotasi tahu ya? Perputaran, berputar. Dari kalau dikatakan dia berputar berarti memiliki titik poros atau titik pusat. Nah, buku kita halaman 154. Katanya titik A, koordinatnya XY, diputar dengan pusat P, titik yang berbeda, dan sudut alfa menghasilkan bayangan yang baru. Maka dituliskan seperti ini bacanya, titik A XY dirotasikan dengan titik pusat P, PQ sebesar alfa. Nah, sebesar alfa. Nah, akan menghasilkan titik A yang baru dengan koordinat X yang baru dan Y yang baru. Rumusnya X yang baru dan Y yang baru cos min sin sin cos. Ingat, cos min sin sin cos. Kebanyakan orang salah di sini, lupa bikin minusnya. Ya, cos min sin sin cos. Sudah pernah belajar trigonometri tentunya. Nah, kemudian ini akan membentuk matriks nantinya, kan begitu? Akan menghasilkan matriks. Nah, XY ini titik awal, titik asalnya. Nah, PQ itu titik pusat. Titik pusat di mana dia dirotasikan tadi. Sama dengan ini. Catatan, ingat nanti soalnya bisa saja dia bernilai positif atau bernilai negatif sudutnya atau sudut yang diputarnya. Ingat, kalau dia positif, katakanlah diputar sejauh 90 derajat. Nah, itu positif kan? Nah, itu artinya berlawanan arah jarum jam. Sebaliknya, kalau dia negatif berarti searah jarum jam. Itu aja, ingat. Jadi nanti di soal Bapak tidak akan bilang berlawanan arah jarum jam, searah jarum jam, tidak. Cukup perhatikan besar sudutnya. Kalau sudutnya positif, berarti dia diputar berlawanan arah jarum jam. Kalau sudutnya negatif, berarti searah jarum jam. Paham ya? Nah, kita masuk ke contoh. Diketahui titik M 46, koordinatnya 46, dirotasikan dengan titik pusat O, koordinatnya 00, sebesar 90 derajat. Ingat, tidak ada dibilang berlawanan atau searah. Nah, kita lihat ini positif, berarti dia berlawanan arah jarum jam. Akan menjadi apa? Kan gitu. Kita jawablah. X dan Y yang baru sama dengan cos alfa. Alfanya 90. Ingat ya, positif. Cos 90 0. Sin 90 1. Min sin 90 min 1. Gitu. Nah, kemudian sin 90 tadi 1. Ini kan positif. Cos alfa 0. Cos 90 dikali X kurang P. X itu titik awal, berarti 4 kurang ini P, PQ 0. Y dikurang Q, berarti 6 dikurang 0. Tambah titik pusat ini tadi PQ
PQ, PQ 0, 0. Ini tadi PQ yang Bapak tunjuk ya. Ini PQ. Oke. Yang pertama dikerjakan, yang pertama diselesaikan ini dulu. Nah, ingat ya, yang pertama diselesaikan ini dulu. Pengurangan ini. Kemudian dikalikan dengan matriks. Hasilnya nanti baru ditambah ke sini. Ingat urutannya. Ini dulu. Baru dikalikan ke matriks, baru terakhir. Ini bukan matriks ya. Ini bukan matriks, ini pengurangan, ini baru matriks. Nah, ini nanti hasilnya jadi matriks 2 kali 1 gitu ya. Ini pengurangan. Oke, kita kerjakan dulu biar lebih paham. 0 minus 1, 1, 0. 4 kurang 0, 4. 6 kurang 0, 6. Kalikan. Dah, kalikan. 0 kali 4, 0. Min 1 kali 6, tambah minus 6. 1 kali 4, 4. Tambah 0. Hasilnya minus 6, 4. Minus 6, 4. Ini adalah koordinat M yang baru. Sorry. Ya, ini adalah koordinat M yang baru setelah dirotasikan 90 derajat dari pusat 00 berlawanan arah jarum jam. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Katanya S titik koordinatnya minus 23 dirotasikan dengan titik pusat 14 dengan sudut minus 90 derajat. Kalau minus tadi berarti searah jarum jam. Maka X dan Y yang baru. Pertama, masukkan dulu matriks tadi. Cos alfa min sin alfa, cos alfa. Ingat, ini min 90. Cos minus 90 tetap 0. Minus sinus minus 90. Min sin min 90. Tadinya kalau min sin 90 negatif 1. Kalau min sin min 90 berarti jadi positif 1. Nah, di sini sinus 90. Sinus negatif 90 baru negatif 1. Lihat ya. Ini 0. Masuk. X yang titik awal minus 2 kurang 1. Y yang titik awal minus 3 kurang Q, Q nya 4 tambah P Q 1 4. Nah, ingat yang Bapak katakan tadi, ini dulu diselesaikan. Maka X Y yang baru 01 minus 1 0. Nah, minus 2 kurang 1 minus 3. Ini minus 7 tambah 1 4. Oke, kalikan dulu nih. 0 kali 3 0 tambah 1 kali minus 7 minus 7. 1 kali minus 3 minus minus positif 3 tambah ini 0 tambah 1 4. Nah, tuh 0 tambah minus 7 minus 7. 3 tambah 0 3 ditambah 1 4. Minus 7 tambah 1 minus 7 tambah 1 minus 6. Ini 7. Ternyata titik S yang tadinya koordinatnya minus 2 minus 3 dirotasikan 90 derajat dari titik 14. Ingat ya, dari titik 14 hasilnya jadi minus 6 positif 7. Gitu ya. Nah,
Bapak harap semua anak-anak Bapak paham. Oke, tugasmu. Bapak bantu membaca. Titik L 41. Koordinatnya 41 dirotasikan dengan titik pusat 00 sejauh negatif 180 derajat, berarti searah jarum jam. Ini tugasmu nomor 1. Ingat nakku ya, kalau kamu tahu tugas ini ada, gak usah bagi sama kawanmu ya, biarkan mereka berusaha sendiri. Bagi yang melihat video ini dan tahu ada tugas ini, gak usah dibagi-bagi sama kawannya. Biar mereka sadar sendiri bahwa menghargai itu perlu ya. Bapak membuat video berusaha supaya mereka mengerti, tapi nyatanya banyak dari teman-temanmu yang tidak melihat sama sekali. Maka Bapak minta sama yang tahu tugas ini, gak usah dikasih tahu sama kawannya. Kalau ada yang nanya, bilang aja, tanya guru. Oke nakku ya, kita lanjut. Oke, kita lanjutkan ke menemukan konsep dilatasi. Dilatasi itu perkalian atau perbesaran ya. Perkalian atau perbesaran. Nah, rumusnya, sebuah titik A koordinatnya XY didilatasikan dengan titik pusat PQ. Ada di sinikah? Itu konstanta pengalinya, atau sebesar apa dia titik itu dibesarkan, dikalikan. Nah, ini rumusnya. X dan Y yang baru K, sengaja Bapak buat biar nampak. K ini konstanta tadi. X kurang P artinya titik X yang lama dikurang pengalinya, Y kurang Q ditambah titik pusat. Tadi kalau rotasi ke titik awal dia. Nah, kita masuk ke contoh. Katakanlah titik I 6, 10. Ini akan didilatasikan dengan titik pusat di 1, 3 sebesar 4 ya, konstanta pengalinya 4. Nah, maka X dan Y yang baru sama dengan, masuklah X itu titik awal 6 kurang P ini titik pusat yang pertama 1. Kemudian Y nya 10 kurang Q nya 3 tambah ini tadi ya, ini 1, 3. Jangan lupa ini dikali konstanta pengalinya ya, ini. Oke. Selesaikan dulu yang di dalam. Maka X dan Y yang baru 4 dikali 6 kurang 1, 5, 7 tambah 1, 3. Oke, kurang jelas ya. Oke, Bapak perbaiki. 1, 3. Oke, 4 kali 5 20, 4 kali 7 20, 8 tambah 1, 3. Maka ini jadi 21, ini jadi 31 gitu. Berarti titik yang tadinya 6, 10 diperbesar melalui titik pusat 1, 3 sebesar 4 kali, maka hasilnya jadi 21, 31. Atau I yang baru koordinatnya 21, 31. Begitu seterusnya. Oke, bagaimana kalau titik pusatnya 00? Nah, seperti di buku kita kan gitu. Kita lihat contoh lagi. Katakan titik G dengan koordinat 2, -3 didilatasikan
dengan titik pusat O, koordinatnya 0, 0, dibesarkan 7 kali. Nah, maka X dan Y yang baru. Ingat rumusnya, X kurang P. X kurang P, X-nya 2, P-nya 0. Y-nya minus 3, Q-nya 0. Tambah PQ 0, 0. Ingat, selalu kalikan dengan konstanta. Ya, selalu kalikan. Sengaja Bapak buat belakangan itu. Oke, maka X dan Y yang baru 7 kali 2 kurang 0, 2. Ini negatif 3 tambah 0, 0. Tidak berpengaruh nanti nih. Ya, makanya di buku kita kalau dia didilatasikan melalui titik pusat 0, 0, itu langsung aja sebesar konstanta dikalikan ke titiknya. Gitu ya. Itu cara cepatnya. Sama aja itu, ya. Karena nanti ini dikalikan tidak berpengaruh kalau tambah 0, kan tetap. Nah, maka ini 7 kali 2 14, negatif 21. Gitu dia. Jadi cara cepatnya gitu ya. Kalau dia didilatasikan dengan titik 00, titik pusat 00, langsung aja kalikan titik yang diketahui dengan konstantanya. Ya, sama aja karena dengan 0 itu tidak ada pengaruhnya. Oke, tugas nomor 2. M 47 didilatasikan dengan titik pusat 17 sebesar 5 kali. Ini dikerjakan dengan contoh yang pertama tadi, ya. Ini G minus 2 minus 1 didilatasikan ke titik pusat 00 sebesar 10 kali. Ingat sekali lagi anakku, bagi yang tahu gak usah dikasih tahu sama kawannya ya. Biarkan mereka belajar menghargai. Oke anak-anakku, sekian pembelajaran kita hari ini. Salam safety.